Imanku bersepakat, kulihat kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, Iman. Shalom ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita ngerumpiin kedahsyatan Papa Yesus yang luar biasa. Tapi hari ini ibu-ibu sehat-sehat kan? Ibu-ibu sukacita kan? Meskipun di tengah pandemi, kita harus tetap so happy, so penuh dengan kedahsyatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Pada kesempatan ini, saya mau menyaksikan salah satu dari kedahsyatan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Karena memang di dalam mengiring Tuhan Yesus, kita harus kenal Tuhan secara pribadi loh. Jangan katanya Tuhan baik, tapi kata kalian atau kata saya belum tahu. Jangan ya ibu-ibu kasih dalam Tuhan. Nah ini yang terjadi pada saya saat saya hamil ketiga anak saya, yaitu hamil anak Yonatan William Pascalis ya. Pada kesempatan itu suami saya yang seorang TNI itu dinas di Makassar, dan oleh anugerah Tuhan juga dan sesuai dengan doa saya secara pribadi, karena saya pengen bahwa suami saya boleh mengenal Tuhan secara pribadi, dan saya juga pengen bahwa suami saya boleh menjadi tentaranya Allah dan tentara buat negeri ini yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Singkat cerita, dengan tugas yang harus dilakukan oleh suami, yaitu suami mendapat mandat sebagai komandan satuan tugas di Ambon. Sementara pada saat itu pas dengan waktu keberangkatan suami yang tidak bisa ditangguhkan, usia kandungan kami yaitu menginjak 8 bulan. Sementara memang kondisi kehamilan kami sangat sehat karena hidup saya penuh dengan pujian. Itu saya rasakan, dan pada saat suami beberapa hari menjelang keberangkatan, dan itu sudah saatnya kami memeriksakan kandungan seminggu 2 kali, dan untuk terakhir kali suami saya harus menyampaikan kepada dokter bahwa dia harus berangkat ke Ambon, dan menyerahkan juga dokter perawatannya, maksudnya kehamilan saya ini kepada dokter gitu, dan di samping dia juga harus pamit. Pada saat suami saya menyampaikan kepada dokter, dan dokter menyampaikan bahwa kalau memang Bapak bersedia, nggak harus tunggu waktunya, kondisi ibu bisa disesar sebelum Bapak berangkat, jadi Bapak bisa menungguin istri Bapak dan bisa melihat kelahiran anak Bapak. Itu saran yang diberikan oleh dokter. Ternyata di luar dugaan, suami saya memberikan jawaban yang tadinya saya agak shock juga, karena ternyata suami saya malah tidak setuju dengan saran dari dokter. Bahkan dia mengatakan, "Dok, hidup, mati, dan lahir itu semua ada di tangan Tuhan. Bukan saya tidak kepingin nungguin istri saya melahirkan atau melihat anak saya lahir, tapi saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan. Jadi biarkan saja anak saya lahir sesuai maunya Tuhan." Ya, sebagai seorang istri agak jujur aja ya, ada rasa kecewa, tapi ada rasa bersyukur karena betapa saya bangga memiliki suami yang memiliki iman yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya suami saya berangkat, dan kandungan kami juga makin besar, sehingga kami pun senantiasa kontak dengan dokter, apapun keberadaan kami, dokter juga selalu ngecek, dan kami juga selalu melaporkan. Nah, suatu hari 2 minggu keberangkatan suami, saya merasakan bahwa ada perasaan yang jujur pada saat saya melahirkan anak pertama dan kedua memang tidak ada tanda-tanda, tapi karena saya
ada rasa yang ada perasaan, duh jangan-jangan ini sudah waktunya. Akhirnya kami memutuskan untuk periksa atau kontrol. Pada saat kontrol ternyata dokter bilang, Ibu, supaya saya juga lebih tenang dan Ibu juga lebih tenang, lebih baik Ibu opnam dulu aja gitu. Apalagi dengan kondisi seperti ini, ternyata beliau dokternya menyampaikan bahwa secara manusia dokternya ya agak prihatin gitu, kok ibu yang sedang hamil besar ditinggal oleh suami. Jadi tapi dia memang tidak mengatakan langsung kepada saya, tapi kata-kata ini saya dengar dari orang tua saya. Tapi ya saya sangat bersyukur karena sebelum berangkat suami saya berpesan, tolong mami harus punya pikiran yang positif dan sampaikan kepada Dede yang ada di dalam kandungan, karena pada saat saya melahirkan anak pertama dan kedua, puji Tuhan ditungguin oleh suami. Jadi kalau anak ketiga itu tidak ditungui bukan karena suami saya tidak sayang, tapi karena memang tugas. Jadi ya saya akhirnya nurut dan saya setuju dengan apa yang disampaikan suami untuk memberi pengertian kepada anak saya. Dan benar saudara-saudara, setelah kami periksa kami tidak diizinkan pulang, tapi kami benar-benar opnam. Pada saat di opnam dokter memutuskan untuk saya diinjeksi gitu, supaya ada rangsangan dan sehingga anak kami bisa segera lahir. Ternyata pada saat kami diinjeksi dan selalu suster itu setiap 1 jam sekali selalu ngecek gitu, bagaimana ibu, ngalamin apa, terus bagaimana, ada mules-mules gitu. Saya jawab enggak. Loh kenapa ibu kok menangis gitu, apa ibu merasa kesakitan? Saya cuma bilang, sus, saya menangis karena saya dengar di kanan kiri saya ibu-ibu yang sudah menangis karena mau melahirkan, mereka sudah selesai melahirkan gitu, dan saya di sini sudah 2 hari gitu, dari mulai saya diinfus, dari saya dikasih obat sampai 3 macam lah, tetap tidak ada rasa mules atau apapun gitu. Akhirnya hari ketiga suami saya dihubungin oleh dokter, untuk dokter minta izin gitu, apakah berkenan kalau kita operasi saja. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan dengan suami cuma berpesan, dok lakukan yang menurut dokter yang terbaik. Kalau memang harus dioperasi saya rela, karena istri saya juga ditungguin oleh mamahnya, jadi biar nanti mamahnya yang tanda tangan. Dan saya juga merasa tenang karena istri saya di bawah pengawasan dokter, ditangani oleh dokter dan ada mertua saya. Akhirnya dokter dengan seizin suami menyiapkan segala sesuatu untuk mengoperasi kelahiran anak kami ketiga. Dan memang semuanya sudah disetujui dan orang tua saya juga memberikan tanda tangan, dan saya juga setuju, bahkan saya juga ikhlas. Dan saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kita memiliki Tuhan yang tanpa batas, kita juga harus memiliki iman yang tanpa batas supaya Roh Kudus bebas berkarya. Akhirnya dalam doa saya cuma bilang, Tuhan, aku serahkan kandungan anak kami dan kelahiran anak kami ke dalam tangan-Mu. Kalau toh memang Tuhan berkehendak untuk melalui operasi, tolong urapi dokter yang operasi, segalanya Engkau yang atur. Secara pribadi saya ikhlas dan saya akan nurut sesuai pesan suami, dan saya juga akan menyertakan Engkau. Jadi tiba waktunya untuk kami melahirkan. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh dokter semuanya sudah tersedia, tanda tangan 5 dokter yang akan mengoperasi, menolong persalinan, dan saya pun sudah ada di meja operasi untuk persalinan. Karena benar-benar tidak ada tanda-tanda sama sekali, akhirnya operasi itu akan dilaksanakan. Dan sebelum operasi
sesar itu dilaksanakan, saya cuma minta izin kepada dokter, dok, boleh nggak sebelum operasi ini dilaksanakan, saya mau berdoa dulu. Kata dokter, oke silahkan. Nah, seperti doa saya tadi, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kalau anak kami yang ketiga ini Engkau menghendaki untuk dioperasi, kembali lagi saya ikhlas Tuhan dan kami rela. Tapi yang pasti kami minta kehadiran-Mu dan kami minta pengurapan-Mu. Kami serahkan Tuhan acara operasi sesar ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang urapi, menyertai sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang amin. Begitu amin ya, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, ternyata air ketuban saya keluar. Dan yang aneh lagi, saya langsung bilang dalam nama Yesus gitu. Tuhan tolong saya dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagi saya itu adalah Tuhan sendiri datang operasi saya, karena pembukaan dalam saya melahirkan itu lengkap dalam waktu 10 menit. Disaksikan oleh 5 dokter yang akan operasi, dioperasi Roh Kudus secara pribadi, lahir dengan selamat 10 menit. Jadi pada saat saya bilang darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus yang sempurnakan, anak saya keluar dengan selamat tanpa jadi tindakan operasi sesar. Itulah kedahsyatan Tuhan yang ajaib, yang kita tidak bisa batasi. Begitu kita memperbesar iman kita, tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Akhirnya persalinan anak kami ketiga berjalan dengan lancar, anak kami sehat, bahkan dokternya juga terheran-heran. Dia cuma bilang kalau Tuhan sudah beracara tidak ada yang bisa membatasi. Akhirnya orang tua saya hanya bisa bilang Allahu Akbar, terima kasih karena cucu saya lahir dengan selamat di meja operasi dan tidak jadi dioperasi. Itulah saudara, mari ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, seru ya kedahsyatan Tuhan. Tapi ya kalau pada saat ngalami ya ada ngeri-ngeri sedapnya, tapi juga ada sukacita yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dengan kesaksian ini saya menghimbau untuk ibu-ibu miliki pengenalan Tuhan secara pribadi. Bukan kita fokusnya kepada mujizat, tidak selalu, karena memang spesialis Tuhan kita adalah Sang pembuat mujizat itu. Tapi saya sendiri secara pribadi, saya minta Roh Kudus untuk saya akan kejar sumber pembuat mujizat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau memang kita harus melakukan mujizat demi orang memuliakan nama Tuhan, biarlah semua boleh terjadi sesuai kehendak dan rencana Tuhan Yesus Kristus. Itulah ngerumpi kita siang hari ini. Seru ya, tegang tapi penuh dengan sukacita ilahi. Biarlah kesaksian ini membuat ibu-ibu makin bangga, makin memiliki hati yang rindu, memiliki ketulusan. Minta secara pribadi Roh Kudus ajar kita untuk mengenal Dia secara pribadi, supaya kita memiliki iman yang teguh. Dan sekali lagi, mari alami kedahsyatan Tuhan, alami kuasanya Tuhan yang tanpa batas, supaya kita juga memiliki iman yang tanpa batas. Karena bersama Tuhan kita akan dituntun menuju satu kemenangan demi menuju kemenangan yang lain, demi memuliakan nama Tuhan. Saya Ibu Wiwin Mindarto, salam sehat luar biasa dan salam going to the next level. Shalom, terima kasih dan Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom ibu-ibu, apa kabar? Saat ini tentunya dalam situasi yang tidak memungkinkan kita bertemu langsung, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita sekalian untuk kita sama-sama boleh bertatap muka walaupun lewat online ya. Tentu saja harapan saya semuanya sehat,
tetap di dalam perlindungan Tuhan, dan di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, walaupun di rumah saja, tetapi bisa menikmati hari-hari bersama Tuhan dan tentunya terlebih lagi bersama dengan keluarga. Baik, ibu-ibu khususnya, mari kita sama-sama terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkannya serta merenungkan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami saat ini. Terima kasih ya Roh Kudus, kalau saat ini kami boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan, terlebih lagi melalui kesempatan untuk kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami lewat online, tetapi kami percaya Roh Kudus hadir bersama dengan kami di tempat kami masing-masing, bahkan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyediakan hati kami untuk diisi oleh kekuatan firman Tuhan. Mari Roh Kudus sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, layakkan kami di hadapan Tuhan, dan mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang akan saya ambil dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita mau belajar satu hal dari Yesaya 30 ayat 15 ini, bagaimana di dalam kesempatan yang saat ini semuanya kita merasakan kita harus senantiasa menjaga jarak, ya. Dan salah satu syarat protokol kesehatan memang itulah menjaga jarak. Kenapa sekarang kita juga tidak bisa bertemu secara langsung, ya, di dalam persekutuan yang biasanya diadakan? Salah satunya karena kita memang sedang melaksanakan salah satu protokol kesehatan di dalam saat-saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yaitu menjaga jarak. Hari ini saya juga ingin berbagi tentang apa itu menjaga jarak. Menjaga jarak itu bukan saja supaya kita terhindar dari virus COVID-19 secara fisik, tetapi ibu-ibu, dalam kehidupan kita secara spiritual juga ada hal-hal yang harus kita bisa menjaga jarak. Menjaga jarak terhadap beberapa hal supaya kita tidak ikut tenggelam di dalam dunia ini dengan segala daya pikatnya dan tidak tenggelam dengan diri kita sendiri. Ada 4 hal yang perlu untuk kita bisa menjaga jarak di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, menjaga jarak untuk apa? Dan menjaga jarak dengan apa sih sebetulnya? Kita harus menjaga jarak dengan kekayaan, ya, atau mungkin boleh secara detail dengan keuangan. Rasanya tidak ada orang yang tidak ingin untuk memiliki kekayaan. Tidak ada orang yang tidak ingin tidak punya uang, ya. Nggak ada yang melarang untuk kita menjadi kaya atau memiliki banyak uang, nggak ada yang melarang. Boleh-boleh saja kita memiliki kekayaan, boleh-boleh saja kita mengejar kekayaan atau keuangan, tetapi kita harus tetap, yang penting itu menjaga jarak. Menjaga jarak dengan kekayaan, dengan keuangan yang seringkali memikat hati kita. Bukan memikat saja, tapi mengikat kadang-kadang, ya. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cita uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uanglah atau kekayaanlah yang harus menjadi hamba kita. Bukan kita yang menjadi hamba uang atau hamba kekayaan. Jangan dibalik, ya ibu-ibu, ya. Saat ini sekarang tentunya kita merasakan banyak juga
orang yang sudah bekerja harus bekerja dari rumah, atau bekerja hanya 2 hari 1 kali, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah drop, ya, mengalami stuck, bahkan bangkrut karena situasi keadaan pandemi yang tidak selesai-selesai, ya. Banyak orang yang bekerja begitu sulit untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka biasa dapatkan. Karena semuanya berkurang. Yang kerja 2 hari sekali tentu, ya, gaji atau salary-nya dipotong hanya setengah bulan. Lalu yang bekerja dari rumah mungkin hanya sewaktu-waktu, tentu tidak sama dengan ketika kita bekerja setiap hari. Demikian juga dengan yang punya usaha, berdagang, ya, berjualan dan lain sebagainya. Mungkin kita merasakan sendiri bagaimana saat ini semuanya mengalami penurunan karena situasi di mana kita semua harus menjaga jarak, kita harus tidak boleh banyak keluar kalau tidak perlu, ya, sehingga semuanya terbatas dan dibatasi. Itulah, setiap kita juga belajar untuk dalam keadaan situasi seperti ini, kita juga belajar untuk menjaga jarak dari apa yang namanya kekayaan atau menjaga jarak dari keuangan yang seringkali begitu kita butuhkan. Keuangan yang seringkali sangat penting di dalam kehidupan kita untuk berjalannya kehidupan atau roda kehidupan di dalam usaha, ya, di dalam kehidupan ini. Kita belajar untuk kita bisa menjaga jarak supaya kita tidak menjadi orang yang terikat, tidak menjadi orang yang tertekan karena harus menjaga jarak dengan semuanya. Lalu menjaga jarak apa yang kedua? Menjaga jarak yang kedua itu menjaga jarak dengan peran-peran kita. Ibu-ibu, sebagai ibu rumah tangga tentu kita sudah biasa bekerja urus rumah tangga, ya. Tetapi sekarang dengan anak-anak belajar di rumah online, kita bukan hanya jadi ibu rumah tangga saja buat anak-anak, tapi kita juga jadi guru buat mereka. Ya, sudah banyak ibu-ibu yang, waduh, sulit sekali ternyata, ya, peran guru di sekolah itu. Ternyata kita sekarang sibuk untuk ngajarin anak, untuk ngawasi anak. Ya, bagaimana mereka pada waktu online belajar masih tetap bisa ada di dalam kelas, tidak bermain handphone yang lain atau tidak melihat hal-hal yang lain, tetapi konsentrasi dengan pelajarannya. Kita menjadi guru juga untuk membimbing mereka. Karena semua belajar dari rumah. Demikian juga sebagai ibu rumah tangga yang biasanya ngurus rumah tangga, ya, suami bekerja tapi sekarang mungkin suami lebih banyak diam di rumah, ya, karena mungkin suami juga ada yang bekerjanya hanya 2 hari sekali, ada yang mungkin bekerja dari rumah, ada yang mungkin juga memang sudah tidak bekerja lagi karena sudah tidak ada lagi tahu apa lagi yang harus dikerjakan, tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, ya, karena situasinya mungkin seperti sekarang ini. Lalu kita kemudian harus menemani, menolong, menyediakan segala sesuatunya. Kita punya peran yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga sebagai guru sekarang harus membimbing anak-anak, dan punya ekstra untuk melayani suami yang selalu ada di rumah, dan harus disediakan segala sesuatunya. Bahkan mungkin yang biasanya kita itu sering ada di luar rumah, ya, kita sering kali jadi jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Sekarang harus banyak diam di rumah. Berganti peran. Yang biasanya kita mungkin duduk bersama dengan ibu-ibu yang lain, mungkin rapat, mungkin kita sering kali ikut arisan, mungkin kita juga suka ada pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu, ya. Tetapi sekarang harus diam di rumah saja dengan peran yang berganda. Dengan multitasking sebagai seorang wanita, kita adalah makhluk yang multitasking, ya. Sibuk di rumah, bisa sibuk di luar rumah, bisa sibuk pelayanan, ya, bisa jadi asyar di gereja, bisa menjadi pendoa syafaat, bisa menjadi song leader atau singer, bisa menjadi kolektan dalam pelayanan di gereja onsite. Tapi sekarang semuanya tidak bisa berjalan, ya. Sibuk kita eksis di mana-mana, tetapi sekarang kita harus diam di rumah saja. Bagaimana rasanya, ibu-ibu? Peran-peran yang tadinya kita pegang, apalagi ibu-ibu yang sibuk melayani di persekutuan doa, ya, melayani di gereja, melayani di komunitas sosial dan lain sebagainya. Sekarang harus banyak diam di rumah, dibatasi. Bagaimana kita sekarang menjaga jarak dengan peran-peran kita?
yang biasanya kita pegang sekarang harus di rumah saja dengan peran-peran ganda yang mungkin membuat kita lelah. Tapi kita tetap harus bisa menikmati, menjaga jarak di luar rumah dengan segala peran-peran kita, dan kita bisa belajar untuk menikmati dengan peran-peran yang Tuhan percayakan kepada kita di rumah, tetapi kita tetap harus bisa menjaga peran-peran yang ada di rumah itu dengan baik. Sehingga kita bisa menikmati semua peran apapun yang Tuhan percayakan saat ini. Ibu-ibu, saya sebelum pandemi ini juga saya seorang yang sibuk urusan di luar rumah ya. Sekarang saya tidak kehilangan peran jadi wanita, tapi justru saya menikmati. Walaupun saya di rumah saja, tapi banyak sekali yang saya bisa kerjakan dan saya bisa nikmati. Dulu kalau saya mau belajar untuk membuat kue atau belajar untuk masak, ya saya punya buku resep banyak sekali, jarang-jarang dibuka dan mungkin hampir tidak pernah dibuka. Karena tidak pernah punya waktu untuk mencoba makanan yang baru yang belum saya bisa buat, untuk bisa membuat kue yang biasa saya ingin lakukan sendiri, membuat sendiri, nggak ada waktu. Lalu kalau saya melihat ke kebun, ya saya sedang tanaman, ya seperti tanaman yang di belakang saya ini ya, saya suka sekali tanamannya. Dulu-dulu waktu saya sibuk, sebelum pandemi ini, saya sibuk banyak setiap hari keluar rumah, nggak punya waktu ibu-ibu untuk saya bisa merawat sendiri, untuk memberi pupuk, untuk menyapa tanaman-tanaman saya. Ya walaupun saya suka tanaman, tapi nggak punya waktu untuk urus. Sekarang ketika semua peran-peran saya di luar dengan pelayanan-pelayanan saya di luar harus stop, harus berhenti. Saya punya peran di rumah dengan saya menikmatinya. Walaupun saya tetap menjaga jarak, ya, menjaga jarak dengan semua yang ada di sekeliling saya, yaitu dengan mengatur rumah tangga, bisa bersih-bersih rumah, bisa memupuk tanaman, bisa menyapa tanaman pagi-pagi, bisa menikmatinya. Dan saya bisa melihat keagungan, kemuliaan Tuhan lewat tanaman-tanaman yang dipelihara. Luar biasa. Saya percaya setiap ibu-ibu juga, walaupun saat ini punya peran ganda di rumah, tetapi mari kita menjaga peran-peran kita, harus kita bisa atur sedemikian rupa. Jangan sampai peran-peran yang berganda itu tiba-tiba harus melakukan banyak hal di rumah saja, tiba-tiba membuat kita menjadi lelah, menjadi stres, menjadi tidak bisa menikmati. Mari ibu-ibu, kita belajar menjaga peran kita sebagai ibu rumah tangga dengan mengatur waktu, mana yang prioritas harus kita lakukan terlebih dahulu dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Maka kita akan menikmatinya dengan menjaga jarak, dengan peran-peran ya yang kita lakukan sebagai ibu rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan? Lalu kemudian ketika anak-anak belajar lewat online, apa yang menjadi peran kita di sana? Ya, jangan banyak ibu-ibu sekarang karena kelelahan dan merasa itu bukan perannya, ya sehingga merasa jengkel, marah, capek, lelah, stres ketika melihat anak-anak atau membimbing anak-anaknya untuk belajar di rumah. Banyak sekali ibu-ibu yang akhirnya teriak-teriak di rumah, ya karena apa? Karena kelelahan, tidak menjaga jarak peran apa yang harus dilakukan, tidak menyadari bahkan. Ya, boro-boro menjaga jarak, menyadari perannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang sekarang punya peran ganda itu tidak menjaga, sehingga akhirnya kelelahan, capek, marah-marah, dan tidak bisa menikmati semua yang Tuhan percayakan. Mari kita sama-sama untuk kita belajar menjaga jarak dengan peran-peran yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian, ya, supaya kita tidak kehilangan peran sebagai seorang wanita yang Tuhan percayakan dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam talenta mungkin ya, dan dengan berbagai macam peran yang Tuhan percayakan. Kita bisa mengatur, jaga jaraknya, ya. Kita bisa atur, prioritaskan yang mana yang lebih dahulu. Itu yang kedua. Lalu apa lagi yang harus kita jaga? Menjaga jarak yang ketiga yaitu menjaga jarak dengan perasaan kita. Waduh, ya. Pribadi kita ini bukanlah perasaan kita ya ibu-ibu ya. Dan perasaan kita juga bukan pribadi kita. Mari kita mau belajar filosofi dari awan. Awan itu nggak pernah diam ya. Ibu-ibu tahu kalau lihat awan di langit ya, nggak pernah diam, selalu berjalan dan bergerak. Nah, filosofi awan ini kita lihat
bahwa awan tidak pernah diam. Dia akan pindah ke satu tempat, bergeser, ya, dia selalu bergerak. Dan kemudian setelah awan itu berlalu, ibu-ibu, maka kita akan melihat langit yang biru, yang sebelumnya bagus, indah, biru, yang tidak tertutup awan ketika awan itu lewat. Nah, perasaan kita juga seperti awan yang terkadang menutupi kebiruan kita. Kalau perasaan ini sudah lewat dari diri kita, ibu-ibu, ya, apakah itu perasaan kesel, perasaan jengkel, perasaan marah, perasaan sedih, ya. Kalau itu sudah lewat, maka kita akan menjadi pribadi kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan sampai kita dikuasai juga oleh perasaan. Jaga jarak dengan perasaan kita sendiri. Karena perasaan kita ini sering menipu diri kita sendiri, ya. Kita sering tidak bisa berpikir bersih. Kita sering kali punya perasaan-perasaan buruk terhadap orang lain. Apakah itu perasaan iri hati? Apakah itu perasaan tersinggung? Apakah itu perasaan marah tanpa sebab? Atau mungkin kita sering kali berasumsi. Sehingga perasaan-perasaan yang tidak damai sejahtera yang kita rasakan. Perasaan sering menipu kita, ibu-ibu. Oleh sebab itu kita harus jaga perasaan kita ini, ya, sedemikian rupa supaya kita bisa menguasai. Kuasai perasaan kita. Jangan perasaan yang menguasai kita. Yang ketiga, menjaga jarak dengan apa? Menjaga jarak, ya, dengan konsep-konsep yang kita anut, ya. Kita mau belajar untuk menjaga, yang keempat, ya, menjaga jarak dengan konsep yang kita anut ini. Untuk dapat melihat apakah konsep yang kita anut itu sesuai terhadap kondisi dan situasi, apalagi saat krisis seperti sekarang ini. Banyak konsep-konsep yang kita anut selama ini mungkin sudah tidak relevan lagi, ibu-ibu. Ada yang harus banting setir, merubah, ya, terjadi perubahan kebiasaan baru, ya. Kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Merubah apa lagi? Merubah konsep-konsep, bahkan mungkin prinsip kuat yang kita pegang selama ini. Bahkan mungkin ada yang merubah cara pandang. Merubah cara pandang bahkan terhadap krisis, terhadap keadaan, situasi, keadaan, kondisi saat ini. Ibu-ibu, jika kita memandang krisis itu sebagai sesuatu yang berbahaya, maka kita akan mengalami krisis mental. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa memandang krisis itu sebagai sebuah tantangan, maka kita akan bangkit. Pandang krisis sebagai peluang. Pandanglah krisis itu sebagai sebuah kesempatan. Maka kita akan jadi lebih baik. Dan kita akan jadi lebih tegar. Saya percaya ibu-ibu bisa melakukannya. Untuk kita belajar, berani mengubah nilai-nilai yang kita anut selama ini. Ya, kita harus belajar untuk tidak ngotot. Jangan ngotot, ya, dengan prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang kita anut selama ini. Kalau memang kita harus merubah, kita harus belajar punya kelembutan hati, punya rasa fleksibel gitu, ya, untuk bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Supaya kita tidak stres, supaya kita tidak sengsara dan menderita. Ya, kita harus berani berubah untuk kita bisa menjaga jarak dengan konsep-konsep yang selama ini kita anut. Mungkin kita biasa, ibu-ibu, kalau taruh di dapur misalkan, ya, kita taruh sesuatu ini di tempat sini. Wah, kalau berubah sedikit kita suka marah, apalagi pembantu yang merubah, ya. Kita suka marah. Karena apa? Karena merasa itu sudah biasa saya begitu. Tapi mari ibu-ibu, mungkin ada situasi keadaan yang kita bisa rubah sedemikian rupa itu menjadi sebuah variasi yang memberikan semangat yang baru. Saya saat-saat sekarang ini, ya ibu-ibu, ketika suasana di rumah saja, saya merubah banyak sekali keadaan situasi. Kadang saya taruh pot di sini, nanti besok saya taruh pot di sana. Belajar untuk menikmati perubahan-perubahan dalam keadaan saat-saat di rumah saja. Sehingga saya merasakan sesuatu yang selalu baru, fresh. Demikian juga ibu-ibu, kalau kita belajar untuk kita bisa tidak ngotot dengan apa yang kita anut itu harus begini. Tapi kita belajar untuk fleksibel, untuk bisa merubah segala sesuatu itu. Memandang segala sesuatu itu menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah peluang, bukan menjadi sebuah tantangan yang membuat kita menjadi stres. Tapi kita belajar, kita harus berani berubah.
Jadi bagaimana seharusnya kita menjaga jarak, ibu-ibu? Menjaga jarak dari kekayaan atau keuangan? Bagaimana caranya kita menjaga jarak dari peran? Bagaimana caranya kita menjaga jarak dari perasaan kita sendiri? Bagaimana kita menjaga jarak dari konsep yang kita anut selama ini? Yesaya 30 ayat 15 tadi mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Luangkan cukup waktu untuk bersama-sama dengan roh dan jiwa kita sendiri. Sebab itulah yang selalu bersama dengan kita, kemanapun dan dalam kondisi apapun. Setinggi apapun kita naik terbang, dan serendah bagaimanapun kita berjalan bahkan merangkak, ibu-ibu, roh dan jiwa kita yang selalu bersama dengan kita. Bagaimana supaya roh dan jiwa kita ini tetap terjaga? Bagaimana supaya roh dan jiwa kita ini tetap tegar dan kuat? 1 Petrus pasal 4 ayat 7b mengatakan demikian. 1 Petrus pasal 4 ayat 7b saya akan bacakan. Demikian bunyinya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ibu-ibu, menguasai diri, termasuk berdiam diri, untuk kita bisa menjaga jarak dari segala hal yang ada di bawah langit ini, itu bisa mendekatkan diri kita dengan yang ada di atas, yaitu Tuhan kita yang kita sembah. Terakhir, ibu-ibu, saya ingin menceritakan seorang yang bernama Dan Cathy. Ya, Dan Cathy ini adalah pemilik restoran Warabala Chick-fil-A di Texas, Amerika. Dan Cathy seorang pengusaha Kristen yang aktif. Dia seorang yang inovatif dan punya gagasan-gagasan yang brilian dan membuat banyak sekali terobosan-terobosan di dalam restorannya. Mengapa? Karena ternyata dia selalu punya waktu yang namanya jadwal berpikir, berdiam diri. Jadwal berpikir di mana dia menyisihkan waktu selama setengah hari dalam 1 minggu hanya untuk berpikir, hanya untuk menenangkan dirinya, bukan untuk mengurus urusan pekerjaannya yang begitu sibuk. Sehingga dia mempunyai ide-ide yang cemerlang dan dia bisa membuat terobosan-terobosan di dalam bisnisnya yang luar biasa. Karena dia punya jadwal berpikir, dia punya waktu tenang bersama dengan Tuhan dan hikmat Tuhan turun. Sehingga dia mempunyai banyak terobosan-terobosan untuk memberikan kemajuan di dalam bisnisnya. Ibu-ibu, kita seringkali juga tidak sempat berhenti, apalagi menjaga jarak, ya. Kita seringkali tidak bisa berhenti untuk berpikir. Kita seringkali tidak bisa mengevaluasi diri kita. Kita seringkali terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita seringkali terlalu sibuk dengan pelayanan, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita terlalu sibuk dengan usaha kita, dengan bisnis kita. Tetapi sekarang, ibu-ibu, dalam situasi di rumah saja, tidak perlu keluar kalau memang tidak punya kepentingan yang sangat mendesak. Mari, kita mau manfaatkan waktu kita, kita atur waktu kita. Baik itu menjaga jarak dari setiap hal yang ada di sekeliling kita, tapi kita punya jadwal berpikir dan merenung bersama dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, setiap kita bisa merasa tenang dan ada satu kekuatan di dalam Dia. Dan karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Dalam berdoa saya percaya, bukan hanya kita yang bicara kepada Tuhan, tapi Tuhan juga akan bicara kepada kita sekalian. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian dalam saat-saat menjaga jarak. Menjaga jarak dari kekayaan, menjaga jarak dari peran-peran kita, menjaga jarak dari perasaan kita, menjaga jarak dari konsep-konsep yang kita anut selama ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memimpin kami untuk kami mendengar apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman-Mu. Kami juga boleh belajar Tuhan satu hal, bagaimana kami bisa menjaga jarak
dengan keadaan sekeliling kami, untuk kami boleh menjaga jarak dari kekayaan, keuangan, dari perasaan, dari peran-peran, dan juga konsep-konsep yang kami anut selama ini. Kami mau belajar beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami punya waktu tenang bersama dengan Engkau, kami percaya kekuatan yang dari Tuhan itu mengalir, membuat kami belajar terus, membuat kami kuat, membuat kami tegar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Biar kuasa Roh Kudus yang akan memberkati dan memberikan kemampuan untuk kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.